Wilujeng sonten anak negeri. Gimana puasanya? Lancar kan? Hari ini Abdi akan mengeksplor pesisir selatan Jawa Barat, yaitu Pangandaran. Abdi mau ikut acara menyambut bulan Ramadan dengan memanen ikan bersama warga dan menikmatinya di pinggir pantai. Tidak lupa juga kuliner khas pesisir, mulai dari olahan ikan hingga tanaman yang unik dari Pangandaran yang pastinya bikin perut jadi kenyang. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Sebelumnya, Abdi sama anak-anak desa Batu Karas lagi main di pinggir pantai. Seru pisan, euy. Nah, hari ini saya sama anak-anak di sini mau main seseredan nih di daerah pantai Batu Karas, Pangandaran. Pasti seru banget kan? Yuk, ayo deh kita serede. Siap, hiji, dua, tiga. Menunggu senja di pesisir, banyak dimanfaatkan anak-anak untuk bermain di pinggir pantai sambil bermain dengan dahan pohon kelapa. Aduh, Kalau sudah selesai, Abdi dan anak-anak sekitar tinggal mandi di laut. Tah, tadi anu menang sih, yuk. Ayo eleh saha? Ayo, ranjang berkena. Wah, asik bener bermain dengan anak-anak sekitar pantai Batu Karas. Sampai Abdi capek banget nih. Ayo, ada yang tahu Abdi mau ngapain? Tuh, banyak warga yang kumpul di balong, udah siap sama pancingnya. Ini adalah acara untuk menyambut bulan Ramadan. Warga sekitar Batu Karas rutin mengadakan ngecak balong atau menguras kolam yang berisi aneka ikan. Sebelum dikuras, diadakan lomba mancing nih. Wah, Abdi juga pengen ikutan ah. Ikannya bisa buat masak nanti. Aduh, akhirnya dapat juga nih, sekian lama nunggu nih. Aduh. Lomba mancing hanya diberi waktu 1 jam saja. Lumayan, Abdi bisa dapat ikan. Nah, cuma dapat 2 nih, tapi nggak apa-apa lah. Karena abis ini bakalan ada lomba ngecak balong nih. Wah, pasti seru banget nih. Ayo, siapa tahu aja kita menang. Sekarang saatnya ngecak balong nih. Nggak hanya laki-laki, tapi ibu-ibu juga antusias untuk ikut. Putaran pertama, ibu-ibu diberi waktu 15 menit untuk mencari ikan yang ada di kolam. Di mana total ada 200 kg ikan yang terdiri dari 4 ekor gurame dan ratusan ikan mas dan mujair. Nah, ini acara ngecak balongnya tuh udah dimulai nih. Tapi sebelum laki-laki, ibu-ibu dulu tuh. Jadi kalau ibu-ibunya susah nangkepin ikannya, baru laki-lakinya pada turun gitu. Seru banget kan? Ayo Bu, semangat Bu! Kelihatannya ibu-ibu baru sedikit nih yang dapat ikan. Sekarang Abdi siap-siap sama bapak-bapak untuk ikut nangkap ikannya. Nah, sekarang giliran bapak-bapak, termasuk saya nih. Ayo Pak, kita tangkap ikannya nih. Dapat banyak buat makan nanti. Ayo Pak. Seru pisan euy. Bapak-bapak dan ibu-ibu riuh saat ikan berhasil ditangkap. Abdi juga tidak mau kalah. Satu persatu ikan berhasil saya tangkap. Acara ngecak balong sendiri bertujuan untuk membagikan ikan kepada masyarakat agar nantinya digunakan untuk munggahan menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, Abdi tidak mau kalah, biar harus cari banyak ikan untuk masak saat munggahan.
Wah, udah cukup nih ikan yang Abdi dapat buat kita masak. Akhirnya nih setelah ngecak balong kita masak apa Bu? Belum lauk bumbu tahu. Belum lauk bumbu tahur. Wah pasti enak banget. Ayo langsung aja masak Bu. Abdi langsung aja membersihkan ikan yang didapat dari ngecak balong, yaitu ikan mujair. Neng Dinda dan Teteh bertugas meracik bumbu. Bu Abi nggak belum lauk halatunya. Kumaha Pak itu Pak? Dicapitkeun. Untuk memasak belum lauk bumbu taher, Abdi bersama Pak Rahmat harus panggang ikannya hingga setengah matang. Ikan mujair yang Abdi sudah bersihkan dipanggang menggunakan dahan pohon kelapa. Ayo tuh Pak, langsung bakar wae nya. Kieu. Ikan sengaja dibakar setengah matang agar saat dimasak aroma bakarannya masih terasa dan bumbu dapat meresap ke dalam ikan. Saat Abdi dan Pak Rahmat bakar ikan, Neng Dinda dan Teteh menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, dan garam. Tas satu Bapak nu ngabakarnya binu misal apanya? Bu atas Bu. Orang tuh misalnya. Kela. Panas. Tumis bumbu hingga tercium aromanya. Lalu masukkan irisan tomat dan cabai keriting. Tambahkan air, tunggu hingga mendidih. Setelah itu masukkan ikan setengah matang ke dalam bumbu. Aduk hingga rata. Tinggal diangkat dan disajikan di atas daun pisang, euy. Belum lauk, bumbu tahurnya udah jadi nih. Lihat tuh unik banget kan, jadi seperti ngaliwet sama ikannya ya Pak ya. Nah biasanya ini tuh ngariung sebelum bulan Ramadan nih. Jadi untuk menyambut bulan Ramadan tuh seperti biasa kita sama-sama bersama keluarga makan-makan. Sasarangannya Paknya, nyabunya. Wah enak banget munggahan nih. Ini dia yang dinamakan munggahan. Untuk menyambut bulan suci Ramadan, setiap keluarga biasanya melaksanakan munggahan 2 hari atau 1 hari sebelum puasa. Ternyata nih ikannya habis dibakar, terus pakai bumbu apa tadi teh Pak? Bumbu tahur meresap banget ikannya nih. Jadi nggak kerasa pahit-pahit bekas bakarnya tuh. Beuh, enak banget, lembut banget, gurih. Haus pisan. Hayu makan lagi, ayo nikmat yuk. Wah, makan bersama keluarga di pinggir pantai makin meningkatkan nafsu makan. Apalagi ikannya dimasak dengan bumbu taher. Raos pisan. Ada yang tahu Abdi mau ngapain? Kok bawa gerobak segala nih? Nah, kali ini saya sama Bapak Mansur mau cari daun pandan sama buah pandannya nih. Nih, udah pakai sarung tangan ini untuk menjaga keselamatan karena daun pandannya itu banyak durinya. Hayu Pak, orang milarian ayeuna Pak. Paling ditutnya Pak. Namanya daerah pesisir, pasti tidak asing dengan pohon pandan laut seperti ini. Kalau mau mencari daun pandan, harus hati-hati euy. Karena daunnya memiliki duri di sisi samping yang berlawanan. Sedangkan di bagian bawahnya juga ada duri yang saling menyilang. Jadi setelah dipotong, Abdi harus ambil pelan-pelan agar tidak terkena durinya. Wah, ini dia nih. Ini adalah daun pandan laut ya Pak ya. Nah, selain bisa menjadi olahan masakan, ini juga bisa menjadi olahan kerajinan. Nah, tapi ini buat kerajinan, yang satunya nanti tuh dari buahnya baru bisa diolah masakan. Hayu Pak, kita cari lagi Pak. Pangandaran adalah tempat penghasil daun pandan laut yang unggul. Daun ini akan diolah setengah jadi, lalu akan dikirim keluar kota seperti Tasik dan Yogyakarta untuk dijadikan kerajinan. Tah, itu daunnya ari buahna paling mana Pak? Oh itu, aduh, itu orang ala Pak. Hayu, lewat dia, kan itu. Sekarang Abdi mau cari buah pandan yang sudah matang untuk dijadikan campuran kue. Buah pandan yang sudah matang memiliki ujung buah yang merah oranye.
Buah pandan laut bisa disebut juga dengan buah hala. Ayo Pak. Pak. Alah, nah leurnya. Oh, tos hujan masuk leur. Duh, itu untuk pernah naon Pak itu teh. Biasalah, yang penting mah kengeng buahna. Ayo Pak, ulang ke itu Pak. Di Indonesia belum banyak yang memanfaatkan buah hala ini karena masih minim informasi tentang buah pandan laut ini. Abdi sudah dapat buah dan daun pandan lautnya. Saatnya kita bikin kuenya. Ayo ah! Ini saya sama Ibu Nina dan Teteh Jara mau bikin apa Bu? Putri Noong. Wah, namanya unik banget. Tapi penasaran bentuknya seperti apa. Hayu Bu ah, orang langsung masak we Bu. Abdi harus buka buah pandan lautnya dulu nih. Sedangkan Neng Zahra dan Ibu Mina memarut singkong dan kelapa untuk adonannya. Setelah buah pandan laut Abdi kupas, iris heula gula jawanya sebagai isian bersama buah pandan lautnya. Nah, sekarang Abdi parut buah pandannya aja ya Bu ya. Buah pandan yang digunakan hanya yang bagian ujungnya berwarna merah oranye. Jadi tidak semuanya dipakai ya. Atas Bu itu kantonan Bu. Kan orang didamelkeun Oh, sok. Teteh lebekeun ka dieu. Selanjutnya buat adonannya campurkan parutan singkong dan kelapa lalu gula pasir. Setelah adonan jadi lalu dibagi menjadi 3 bagian. Ada original yaitu putih, hijau pandan, dan merah stroberi. Setelah adonan jadi, campur ketiga adonan. Letakkan pada daun pisang dan masukkan pisang dan isiannya berupa gula Jawa dan parutan buah pandan laut. Terus kantonan itu teh. Terus kanton di Kukus we nya. kukus. Siap. Nah, tinggal Abdi kukus Putri Noongnya sampai matang. Putri Noong ini kuliner khas Jawa Barat yang selalu hadir saat acara-acara khusus. Nah, tos matang, Abdi angkat heula ya. Ini dia nih, Putri Noongnya udah jadi. Wih, lihat bentuk dan warnanya unik banget. Tapi penasaran nih rasanya seperti apa. Nama Putri Noong sendiri memiliki arti putri yang mengintip. Maksudnya adalah ada bagian dalam dari kue Putri Noong yang mengintip ke bagian luar. Dan itu adalah pisang yang terdapat di dalam adonan kue. Abdi sama Teh Febi bukan mau panen padi ya, tapi lagi cari tanaman pakis untuk dibikin masakan. Tanaman pakis banyak tumbuh di wilayah Pangandaran. Areanya berada di sekitar perkebunan warga atau di dekat pematang sawah. Iya teh. Hanis nu kitu. Nu kumaha tuh? Eta mah kolot teuing. Oh, kolot teuing. Iya. Nah. Oh, ambil yang muda. Oh, kayak teteh gitu. Sok atuh hayu, mana teh? Tanaman pakis banyak diolah menjadi masakan hingga camilan. Tapi yang diambil hanya daun dan batang mudanya saja. Terus cekap tuh teh. Atas asa. Ayo tuh orang dipasak we yuk. Ayo tuh. Udah cukup pakisnya euy. Yuk langsung kita olah aja yuk. Sekarang saya sama teteh-teteh di sini teh mau masak apa? Masak lodeh pakis. Lodeh pakis sama pakis crispy we. Abdi bertugas memetik pakis yang sudah diambil tadi. Teh Febi menghaluskan bumbu dapur untuk lodeh pakisnya. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe, dan kencur. Setelah bumbunya halus, giliran Abdi yang numis Tumis bumbu sampai harum, baru tambahkan air, tunggu hingga mendidih. Lalu masukkan tempe. Setelah itu masukkan pakis, aduk hingga bumbu tercampur. Tambahkan air seperlunya. Setelah pakis layu, itu tandanya sudah matang. Terus teh. Terus angkat we-nya. Nah, sekarang Abdi akan buat pakis crispy-nya. Buat adonan dari tepung terigu, telur. Celupkan pakis ke dalam telur,
lalu balurkan ke dalam tepung. Campur hingga rata dan goreng dengan minyak panas. Tara, pakis crispy sudah jadi. Ini dia nih, lodeh pakis sama pakis crispy-nya udah jadi. Pakis 2 masakan, wah pasti enak banget nih. Hayo langsung makan ah. Lodeh pakis biasa menjadi hidangan pelengkap bagi masyarakat pesisir Pangandaran saat siang hari sebelum melaut. Mengkonsumsi pakis punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, Di antaranya bisa menjaga kesehatan mata, sistem imun tubuh meningkat, baik untuk kesehatan otak dan mencegah anemia. Memang alam memberi banyak manfaat. Kalau biasa mancing ikan itu menggunakan perahu di tengah laut atau di pinggir kali, gimana rasanya kalau mancingnya di muara sungai, bahkan di bibir pantai saat akan pasang? Nah, kali ini Abdi akan ikut ngoyor bersama Pak Ujang di sekitar Muara Legok, Jawa. Iya umpan nantinya Pak. Terus kuda di cacagan atau ente? Oh di pecahan, di pecelan namanya. Umpan yang Abdi gunakan untuk ngoyor di sini yaitu udang. Karena memang targetnya ikan-ikan kecil yang nanti Abdi mau masak. Sekarang saya sama Bapak Ujang lagi ngoyor. Ya Pak ya? Iya. Kalau ngoyor itu seperti kayak mancing nih gitu. Di pinggir muara, depan laut tuh. Strike! Menang Pak ya. Weh, menang Baru sebentar ngoyor, Abdi udah dapat strike. Umpan Abdi dimakan ikan. Jadi semangat Teknik ngoyor cukup menyenangkan. Namun juga harus memperhatikan bahaya yang sewaktu-waktu bisa mengancam diri kita. Karena berada di muara saat gelombang pasang, naik, dan kita harus juga waspada. Untuk ngoyor, paling aman dilakukan 2 orang atau lebih, agar bisa saling mengingatkan saat bahaya datang. Terlebih di sini tingkat kedalaman air berbeda. Jika salah melangkah, bisa tercebur. Pak, tos cek apa lumayan seueur. Oh, nya, Ih kok Abi canak we nya kanggo masak. Mohon, Mama. Nuhun pisannya apa nya, hayu. Wah, sepertinya ikan yang dibutuhkan untuk Abdi masak sudah cukup. Saatnya kita bikin masakan yang resep pisan. Nah, kali ini saya sama Ibu Yanti dan Teteh Tika ya. Mau masak apa ini Teh Bu? Mau masak angin lauk. Angin pakai lauk. Daun kedongdong. Oh, angin lauk, daun kedongdong. Wah, Aneh seger. pasti enak banget. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Ayo Bu, langsung masak Bu. Abdi dapat tugas dari Bu Yanti untuk menghaluskan bumbu seperti cabai, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan garam. Sedangkan Neng Tika memetik daun kedongdongnya. Yang digunakan hanya yang masih muda ya. Bu, itu lembut kantun kumadi Bu. Oh, ditumis we. Ditumis. Ditumis. Nah, enggak. Sok biasalah ditumis. Ngop. Beraku. Setelah bumbu lembut, sekarang Abdi tumis bumbunya. Beri air secukupnya, biarkan hingga mendidih. Bu, tas ngagolak naon nih Bu? Laukna. Sadayana. Setelah bumbu meresap, tambahkan irisan gula Jawa, daun kedongdong, tomat, daun bawang. Wah, kalau aroma daun kedongdongnya sih sudah tercium. Berarti angin lauk daun kedondong sudah matang. Ini dia nih angin lauk daun kadongdong ya Bu. Angin lauk daun kedongdong adalah sajian rumahan yang biasa disantap oleh para nelayan saat pulang melaut. Ikannya tuh lembut banget,
seger banget, gurih banget, terus ada asam-asamnya karena dari daun kedondong ya Bu ya. Wah, pokoknya maraos pisan. Hayo Bu, nambah Kang. Yang bikin enak dari sajian ini, yaitu jenis ikan yang bervariasi dari hasil ngoyor, membuat rasa tiap ikan berbeda-beda meski bumbunya sama. Pokoknya mah raos pisan.